Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah salat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab mazhab. Fatihah, ada Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah? Ada satu ustaz. Tidak usah, saya tidak sebut kota. Ada satu ustaz di Cirebon ini. Apa itu doa itu Fatihah? Memang surat Quran Fatihah saja. Kenapa tidak Al-Baqarah atau Al-Imran? Innalillah. Ini subhanallah. Ya, orang akan berbicara sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Cuman kalau tidak tahu ya jangan komentar yang tidak enak. Ulama-ulama dikit-dikit Fatihah. Ada apa dengan itu semuanya? Ada dikisahkan hadis riwayat Imam Muslim. Waktu Nabi Muhammad duduk dengan malaikat Jibril. Baina Jibril qaidun inda Rasulullah. Waktu malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah. Sami'na qaidan minas sama, ada suara gaduh dari langit. Ternyata pintu langit dibuka. Lalu malaikat Jibril, ini malaikat dari langit turun dan tidak pernah diturun dia kecuali saat ini. Lalu bersalam kepada Nabi. Setelah salam kepada Nabi, ya Muhammad absyir binuraini. Hei Muhammad, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya. Utitahuma. Kau diberi 2 cahaya itu, lam yu'ta nabiyyun qablak. Tidak pernah ada nabi yang diberi oleh Allah dengan 2 cahaya itu. Nabi penasaran, apa itu? Rupanya Pak, Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Aman Rasul sampai akhir. Lam taqra harfan minha illa wa u'titahu. Kamu tidak membaca satu huruf saja kecuali menjadi sebab akan diberi engkau. Doa sebab dikabul. Jadi kalau doa itu dipungkasi satu huruf saja dalam huruf Fatihah menjadi sebab dikabul, apalagi baca Fatihah utuh. Nah ini bukan Al-Baqarah itu. Bukan doa ini, ada, memang ada. Jangan dianggap ulama itu kalau asal saja. Al-Fatihah. Belum lagi tentang keutamaan Fatihah yang banyak. Makanya setelah doa semoga Pak Ahmad tadi Pak, banyak rezekinya, Bu Fatimah apa tadi kisahnya, pertanyaannya, wah Masya Allah, ibu-ibu semuanya rezekinya banyak, panjang umur, suami tambah sayang, Al-Fatihah. Ya boleh dong, karena Fatihah itu agar doanya But did I hear it correctly that you read the Fatiha and then surah after Fatiha surah? Yes? And then takbir and ruku'. Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment I told them, Khalas, I go. So it is not Sunnah. Hadisnya sudah jelas. Sekarang Qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Dalam judul kitabnya Al-Isti'anatu bil Fatihati ala Najahil Umur. Minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372. Cetakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih ala annahu ma qara'a ahadun al-Fatihah, kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, niatnya untuk supaya mudah hajatnya, wa sa'ala hajatahu, lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini, illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya.
Mudah-mudahan pengajian kita ini dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah. Boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal Fatihatu hiyal kafiyah. Bagaimana tidak? Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Fatihah. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi kemarin ada ustaz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu salaf. Ini salaf maksudnya 3 abad pertama. Salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir, tidak ada satupun yang mengingkari. Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikh, Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab As-Sawab an Atha, dari Imam Atha kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Tuqda insyaallah. Mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis. Al-Asrarul Marfu'ah, dalam kitabnya namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafa an-nasu alaih. Inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati li qada'il hajat, membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat. Wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Wa kana Syekh Ibnu Qayyim Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Yustahsanu qira'atul Fatihati lil mufti 'inda al-ifta'. Seorang mufti sebelum menyampaikan fatwa dianjurkan membaca Al-Fatihah. Wa yanqulu dzalika 'an ba'd as-salaf. Dia mengutip pendapat ulama salaf. Salafus salih, bukan salaf-salaf ini. Ma'adami urudi syai'in min dzalika bi khususihi fi sunnah, fayaqulu fi kitabihi I'lamil Muwaqqi'in. Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa kata dia? Dalam kitab Al-Muwaqqi'in, haqiqun bil mufti an yukthir ad-du'a bil haditsis sahih. Dianjurkan bagi seorang mufti untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana pula gurunya? Namanya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tentang membaca Al-Fatihah? Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah, biografi Ibnu Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibnu Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Fara'aituhu, aku melihat guruku Ibnu Taimiyah, yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Minal fajri ila irtifa'is syamsi,
dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai naik matahari suruh. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak. Baca Al-Fatihah atau lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukup lah udah. Jadi jamaah yang ragu. Jadi jamaah ini bingung juga jamaah. Jamaah ini tak bisa membedakan, dibawanya ustadz yang tak jelas. Ya, bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat ya? Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada dua sifat ibadah secara umum ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak. Mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada dua bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Ya, bahkan jadi rukun kan dalam sholat itu. Ini pentingnya ibadah-ibadah yang diikat tadi, baik oleh waktunya, tempatnya, keadaannya, rukun, syaratnya, maka penting ada contoh di dalamnya. Sifat ibadah itulah yang harus mengacu kepada apa? Contoh. Keluar dari contoh itu berpeluang mendatangkan bid'ah, sesuatu yang menyimpang dari tuntunan yang dicontohkan. Paham sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang terikat, maka tidak boleh keluar dari ketentuan dan itu. Di luar aspek muqayyadah ada yang sifat mutlaqah. Nah, karena mutlaqah ini nggak diikat dengan waktu, seperti sholat. Subuh waktunya ada khusus kan, zuhur ada khusus, asar ada khusus, sampai dengan ke isya, kan? Nah, kemudian yang kedua ini tidak diikat dengan waktu, nggak diikat dengan tempat, di mana saja. Ya, sepanjang tempatnya baik, tempatnya suci, tempatnya bagus, bukan tempat-tempat yang terlarang sifatnya. Terus tidak diikat dengan rukun dan syarat tertentu. Nggak harus punya wudhu dulu, nggak harus ada urutan-urutan, itu mutlaqah namanya. Nah, Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Ini dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan dua contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, coba cek di Sahih Muslim tuh. Nah, coba di paling bawah, yang kita paling bawah itu Sahih Muslim. Saya tempatkan Al-Bukhari di atas, itu Sahih Muslim. Nah, coba nomor hadis 806. Nah, ini subtopik 43 ini membahas tentang bab fadlil Fatihati wa khawatim surah Al-Baqarah. Ya kan? Bab subtopik tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir itu, illa u'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul kalau benar berdoanya, ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah
ya khususnya 2 ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu, ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya. Dari mana Ustadz itu konsep tawasul adanya? Allah langsung sampaikan. Di mana? Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu ya yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan. Nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan, ya kan? Nah, doa itu bagian dari tawasul. Amal soleh itu fitrah manusia kan. Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan, kepada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawasul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawasul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya? Nah, ini diantara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Tapi kalau bukan di ibadah yang sifatnya muqayyadah, ya lawannya itu mutlaqah, tidak perlu dicontohkan. Karena apa? Momentumnya nggak terjadi setiap kali ada berkesamaan dengan waktu sholat. Kan umum sifatnya. Oh, masa ujian harus bersamaan dengan waktu sholat, rapat bersama, kan nggak mungkin kan? Ya kan? Nggak selamanya harus sama gitu. Ya, ada ujian, yang ini rapat, yang ini kemudian ada mau pengajian, yang ini peresmian pembangunan. Ya, semua ragam itu timingnya tidak harus bersamaan dengan waktu sholat. Ya kan? Bisa jadi berbeda. Karena itulah Al-Fatihah itu selain bisa dibaca muqayyadah dalam sholat yang terikat rukun, syarat, waktu dan tempat, itu bisa dibaca umum di setiap keadaan. Kapan saja tadi ya? Iya, bebas saja. Karena apa? Dia punya sifat umum, yaitu sifat-sifat tawasul. Itu sifat yang digunakan perantara untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah sepakat ulama. Nggak ada perbedaan di situ. Gitu? Ya, karena itu para ulama, baik ulama salaf yang terdahulu, ulama modern di abad pertengahan, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, muridnya kan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu juga komen tentang keutamaan Al-Fatihah. Bisa dibacakan di mana saja, mengambil tawasul dari situ, mengambil tabarruk dari situ. Sehingga ulama-ulama kekinian pun lintas madhab itu hampir semuanya menyimpulkan bahwa Al-Fatihah itu di luar yang ibadah muqayyadah seperti sholat, itu bahkan mereka menganjurkan silahkan dibaca di majlis-majlis. Bahkan para ulama sebelum membuat fatwa di majlis-majlis ilmu, dalam acara misalnya mau pengajian kah, mau satu acara kah, resepsi kah, macam-macam kah. Nah, itu gambarannya. Apalagi misalnya mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu kita temukan misalnya Syekh Ali Jum'ah yang sekarang itu mengeluarkan fatwa di Darul Ifta 2010, beliau keluarkan. Jelas itu. Di mazhab Maliki yang lain tuh ada yang paling terkenal itu ada Syekh Syafiq Alam. Syekh Syafiq Alam juga mengeluarkan fatwa di tahun 2018. Ya, di 8 Januari 2018 itu lebih jelas lagi fatwanya. Akan tapi membahas masalah Fatihah hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, enggak, masalah Fatihah enggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kadang ada suatu ketika kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Ali Imran? Karena ada Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek innalillah.
Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim nggak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah. Tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi, ya Muhammad absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi, mahuma, apa itu cahaya yang apa itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan membaca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran. Misalnya ya, membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, nah, cuman baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa. Sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah. Itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat. Pokoknya jangan mencaci deh. Suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya. Karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali. Orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah aman Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim doa-doa selalu amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbika, kan ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajatmu gini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau enggak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, kan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan. Mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong, ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah orang, saya sedih kalau orang begitu ganduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sahibnya, temannya ngejek. Saya lihat kan, apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya. Untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallah alam, saya tidak tahu orangnya. Jangan saya sebut. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca. Anda punya hajat apapun. Anda boleh langsung. Ya Allah, saya punya hajat. Semoga istri ini Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf. Apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah. Agar doa Anda dikabul. Seperti itu. Tolonglah. Kepada para asatid. Harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Kalau Anda tidak, ini repot ya, ini nggak mengerti barangkali kan begitu. Sehingga ulama nggak ada. Kalau tadi ulama nggak ada, berbeda biasa. Kalau kita dimanapun tempat tiba-tiba baca Al-Fatihah, ulama diam. Yang bukan ulama yang biasa bingung. Kalau ulama diam memang ada kok hadisnya. Dibungkasi dengan Fatihah nggak ada masalah. Bukan ruqyah sama apa tadi sholat saja. Memang ruqyah ada. Sekarang yang malah ada tambahannya yang kadang-kadang yang suka bid'ah, tambah ruqyah, tambahan ayat yang lain. Juga tidak ada masalah sebetulnya. Biarpun berada dasarnya, ruqyah adalah memang baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi seperti itu mohon ya ini. Jadi janganlah orang-orang, Anda para asatid jangan bikin gelisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya. Yang mengerti ilmu tentunya, bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Sederhana. Anda boleh, semoga ini panjang umur semuanya. Al-Fatihah. Anda baca Fatihah, tidak panjang umur nanti. Dan tidak juga panjang umur semuanya. Jadi baca Fatihah itu sah. Boleh begitu ya? Tolonglah, saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung, disanjung, tak taunya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu. Ngerti khilaf. Pemahaman. Kalau urusan takbir salawat kepada Nabi boleh terang, boleh. Siapa yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi
hati-hati ya para asatidz. Saya tidak tahu siapa orangnya dan saya juga tidak pengen tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa waktu yang lalu itu masalah itu, yang ngejek surat Al-Fatihah, orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolonglah, adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, gak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ejek dong. Apalagi masyarakat Indonesia dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya, atau bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Kok begitu membodohkan orangnya? Jangan didengar kalau begitu, sudah gaya yang membodohkan orang kok. Bahaya orang semacam itu, akan racuni Anda nanti. Kalau Anda tidak mau, oke. Mungkin masalah betul. Anda memahami berbeda, bukan itu maksudnya. Sudah, Anda beda. Dan ini bukan hadis ruqyah masa ini. Hadis ruqyah sendiri. Hadis ruqyah tentang Fatihah sendiri babnya. Ini bukan ruqyah ini. Hadis tentang Nabi Muhammad dapat kabar gembira. Absir binura ini dengan 2 cahaya. Ini babnya beda. Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.